perspektif anti korupsi disebutkan power tend to corrupt, Mm-mm. ya kan? Kekuasaan dekat dengan korupsi. Mm. Tapi ketika kita menggunakan kata berantas, sebenarnya kita menunjukkan power kita. Mm. Padahal yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin hilang. Jadi bersikaplah keras terhadap tindakannya, tapi jangan bersikap keras kepada orang. Ini bagian yang menurut saya pengajaran. Jadi dan kata terkutuk di belakang itu kan kita kadang-kadang perspektifnya langsung kepada apa ya yang negatif ya. Oh, yang namanya dikutuk negatif. Kalau saya malah menganggapnya apa? Ketika Allah saja mengatakan bahwa godaan setan itu terkutuk, berarti ini tingkat intelijensia dari godaan itu sangat tinggi. Sehingga kita Iya. sebagai manusia yang sempurna itu harus hati-hati. Nah, saya kembali kepada tadi bahwa jangan kita menjadi keras, menjadi radikal dalam bersikap. Bersikap Jangan keras membenci itu suatu nggak ada, berlebihan. ya bersikap keras itu tidak semestinya dilakukan. Kalau keras bersikap, oke, silahkan. Jadi bersikap keras dengan keras bersikap berbeda. Kalau bersikap keras kita cenderung anarkis, apa ya tadi saya bilang ini contoh ini juga ya ini saya terus terang adalah orang yang tidak setuju dengan kata berantas, mohon maaf Oke, oke, nggak apa-apa, Pak. ya, gitu ya, mohon maaf. Silakan. Karena apa? Karena kita menjadi kan di dalam perspektif anti korupsi disebutkan power tend to corrupt, Mm-mm. ya kan? Kekuasaan dekat dengan korupsi. Mm. Tapi ketika kita menggunakan kata berantas, sebenarnya kita menunjukkan power kita. Mm. Padahal yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin hilang. Mm. Korupsi adalah kejahatan paling tua di dunia, sama dengan halnya zina, sama halnya Mm. dengan pembunuhan. Mm. Tetapi kita dengan pongahnya sebagai merasa bahwa kita mempunyai power yang luar biasa untuk memberantas itu. Mm. Malah justru pengennya yuk kita lawan bersama. Oke, oke, saya dapat poinnya, Pak. Iya, Ya, ya saya jadi dapat poinnya. saya dapat ini tahu nggak Pak Tio? Mm. Saya jadi ini karena Tuhan itu maha bercanda sekali dalam memberikan pelajarannya. Jadi saya pulang ke rumah waktu itu saya udah capek betul pulang ke rumah, tapi saya lihat halaman saya penuh dengan daun-daun kering dari pohon gitu ya. Aduh, saya mau duduk di depan halaman ini mau menikmati halaman, tapi daun Mm. keringnya kok ini. Saya kemudian berpikir ini apa pohonnya aja yang saya tebang ya gitu ya. Waktu itu Mm. saya terpikir itu. Mm. Tapi kalau saya tebang lagi ini nanti nggak teduh gitu ya. Mm. Nah itu kemudian, Ya, dari sini saya, rupanya kita tidak disuruh untuk memusuhi daun yang jatuh. tidak Kita disuruh disuruh masuk ke dalam. bersahabat dengan daun yang jatuh itu dengan melakukan apa? Setiap hari kita bersihkan, setiap kita sempat kita bersihkan, karena kalau tidak dibersihkan kita tidak menikmati halamannya, walaupun itu hanya sebentar, karena besok dia jatuh lagi untuk mengotori halaman kita, gitu. Oke. Jadi Ah, hidup itu ah, tentang kita menikmati halaman, termasuk menikmati kita membersihkannya. Nah, jadi kalau oke. tentang korupsi bukan saya sepakat bahwa korupsi harus kita ini enggak, tidak. Kita harus bersikap keras bersikap menentang korupsi, tetapi kita tidak harus bersikap keras Mm. terhadap itu. Karena bersikap keras itu artinya kita sendiri meningkatkan power kita, Mm. kesombongan kita bahwa kita bisa memberantas. Padahal Mm. itu nggak bisa diberantas gitu. Jadi kita Oke. akhirnya mentok ke dinding yang keras, kemudian Ya. pada akhirnya kita capek. Nah disitulah Mungkin gini, Pak. setan menang Ya. tuh. Karena kata yang dipilih tadi, misalkan kata yang dipilih karena berantas. Jadi seolah-olah sugestinya adalah kita harus melakukan perlawanan gitu ya, perlawanan keras dengan korupsi dan pelakunya gitu. Dan dengan harapan itu memang akan benar-benar hilang di muka bumi gitu, atau Nah, khususnya di Indonesia gitu. Padahal tadi yang tadi Bapak bilang, kalau korupsi aja kejahatan tertua seperti zina, seperti apa mabuk-mabukan mungkin dan yang lain, pembunuhan mungkin ya. Artinya mungkin ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat gitu ya. nggak mungkin hilang. Itu sudah qadarullahnya, sudah kodratinya, nggak bisa hilang.
Saya justru nilai kita dalam pengadaan barang jasa, nilai kita itu bukan tentang korupsinya hilang, tapi tentang bagaimana kita bersikap menghadapi korupsi itu. Kan hidup Mungkin tentang begini Pak. proses belajar, ikro kan. Ya, Kita ya, belajar setiap saat. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada keputusan lulus loh. ya. Artinya gini Pak, mungkin peluang untuk korupsi itu muncul selalu ada, tapi bagaimana kita di setiap eh, tugas khususnya di pengadaan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah hal itu terjadi gitu. Iya, Menghindari hal itu terjadi. Seperti itu Pak. kita berbelajar secara lembut, keras dalam bersikap bahwa kita tidak sama sekali tidak akomodatif dengan korupsi, tetapi kita tidak bersikap keras kepada koruptornya gitu. Karena gini, ya itu tadi saya bilang, terkutuk itu dalam kata lain adalah bahwa dia memiliki sistem godaan yang luar biasa canggih, dan ini teknologi Tuhan yang luar biasa, lebih tinggi daripada AI. Pada saat kita merasa benar, maka pada saat itu juga sebenarnya kita sudah melakukan kesalahan. Karena kebenaran dan kesalahan itu bedanya setipis kulit bawang. Ketika kita merasa benar, kita harus segera, kita sudah ada, kaki kita sebelah sudah ada di kesalahan. Inilah yang dimaknai dengan sirotol mustaqim, titian sirotol mustaqim. Kita berjalan di seutas tali yang setipis Ya. rambut dibelah 7. Kalau kita miring kanan, maka kita harus condong ke kiri. Bukan ke tengah. Karena kalau ke Hmm. tengah kita jatuh. Hmm. Hmm. Condong ke kiri. Jadi ketika kita merasa benar, maka kita kita kembalikan ke posisi bahwa yang kebenaran itu tidak absolut. Ketika kita melihat, oh ini kebaikan, maka kita harus sadar bahwa kebaikan kita itu subjektif. Baik menurut saya, bisa buruk menurut orang lain. Nah, ini yang selalu saya hadapi dengan SR tadi. Hmm. Jadi begitu keluar, saya sampaikan yang hak gitu ya. Habis itu Hmm. saya tidak berkeras bahwa itu harus diterima orang itu, Hmm. atau harus diterima oleh dunia. Saya Hmm. nulis buku misalkan, begitu saya nulis buku, saya berharap bahwa buku saya dibaca orang terus, enggak. Karena ini yang hak sudah saya lakukan, maka selebihnya apa? Saya bersabar. Tapi ketika untuk internal saya selalu mensyukuri. Ya, saya berusaha mensyukuri. Oh, kalau misalkan nggak ada yang beli buku saya, alhamdulillah, gitu ya. Hmm. Alhamdulillahnya apa? Ada nilai-nilai yang begitu saya alhamdulillah itu ada nilai-nilai yang saya bisa pelajari. Oh, mungkin ada buku saya, ada bagian buku saya yang belum ini. Ketika ada orang yang beli, apalagi saya bisa bersyukur dengan sangat mudah gitu. Tetapi dua hal itulah terus internal eksternal, jadi SR gitu ya, itu Ya, filosofi dan saya sikap seperti itu. ini yang Bapak terapkan dalam tugas Betul, melaksanakan pengadaan di pemerintah Kabupaten Banjar gitu ya Pak ya. sampai sejauh ini seperti itu, sampai sejauh ini. Tapi Tapi saya pernah juga nggak Pak? tidak tahu ini ya, tidak tahu apakah itu solusi yang ini ya, tapi sampai Ya. sejauh ini itu yang saya yakini. Tapi pernah nggak Pak ada pertentangan gitu dari lingkungan kerja? Oh, pasti, pasti Pak. Hmm. Saya apa ya? Di perjalanan kita menanam itu kan Hmm. eh, memang harus ada tantangan-tantangan itu, dan itu bagian dari ketika tanaman yang kita tanam itu, pokok yang kita tanam itu mau tumbuh, dia harus mendapatkan tantangan gitu ya. Hmm. Tantangan itu ada, pasti ada. Tapi di perjalanannya saya belajar menangani. Contoh ya Pak, ini contoh tadi Hmm. sama seperti saya mempelajari tentang kata berantas tadi. Hmm. Sama seperti ini. Misalkan contoh sekarang, tahun 2000, mungkin teman-teman di Kabupaten Banjar tahu, tahun 2016, 2016, 2015, 2016 lah. Setiap kali saya jadi Pokja, yang pertama kali saya tanyakan di rapat persiapan kepada PPK, ini ada titipan apa enggak? Oke, terus jawabannya apa? Waktu awal, teman-teman Hmm. PPK itu enggak bilang, enggak ada Hmm. gitu ya. Tapi saya yakin itu enggak enggak jujur gitu, enggak terlalu jujur. Jadi saya bilang, udah nggak apa-apa, titipan itu sah. Hmm. Nah sekarang coba lihat Pak Tio, lihat. Hmm. Sekarang bahkan titipan itu dibuat sistemnya, dilegalkan. Legalnya di mana?
Iya, iya, Satu iya. legalnya. Kita punya sikap loh sekarang. Sistem Iya, informasi kinerja penyedia. iya. Apa itu nggak titipan? Mm-mm. Jadi Iya. kita tuh kadang-kadang memerangi sesuatu. Mm-mm. Karena saya penggemar JS Badudu ya. Penggemar JS Badudu, Sapardi Djoko Damono, karena saya juga teater, jadi suka sastra. Jadi Mm-mm. kita itu sangat kriminal terhadap kata. Oke, Padahal titipan itu kriminal tidak berarti. jahat. Tapi kita sertakan itu, ini godaan setan seperti itu. Tuh yang jahat titipannya lo. Padahal ada titipan yang nggak jahat loh. Mm. Ya titipan nggak jahat. Buktinya sekarang kita kita sistem kan, sistem informasi kinerja penyedia. Apabila dia berkinerja baik, maka ini dapat terundang pada tender cepat. Iya, Berarti kan iya, negara nitip. Nah, iya, masalahnya adalah ini titipan siapa? Titipan saya, Samsul, atau titipan negara? iya. Nah, ini juga PR-nya. Kita tidak memodernisasi, kita tidak memainten itu. Sampai sekarang vendor manajemen sistem yang kemudian kita beri judul sikap sebagai manajemen titipan itu sampai sekarang tidak berkembang karena kita memilih untuk mengembangkan sistem titipan barang jasa, Siap. titipan komoditas. Kita fokus kepada katalog tapi lupa kepada membina penyedianya. Oke. Padahal yang menayangkan produk di katalog itu penyedia-penyedia. Hanya dia. Bayangkan kalau misalkan penyedia yang menitipkan barang di katalog sebagai komoditas nasional itu adalah penyedia-penyedia yang tidak bagus. Mereka akhirnya mencantumkan TKDN yang palsu, mereka tidak punya dukungan pabrikan tapi tetap bisa tayangkan produk dan segala macam karena kita tidak membina. Dalam bayangan saya, yang menayangkan produk di dalam katalog itu adalah penyedia-penyedia baik yang sudah kita nilai kinerjanya, yang kemudian di level 1 sudah kita ajarkan itu. Level 1 itu kita ajarkan ada namanya verify vendor, ada prepare vendor dan emergency vendor. Sekarang kita punya nggak? Belum Nggak punya. Tapi level 1 kita sudah belajar sudah itu. ajarkan dari sejak kapan? Hmm. Jadi ada yang tertinggal ketika kita fokus kepada satu, tapi yang satu tidak berkembang. Nah ini juga mudah-mudahan jadi PR ya buat kawan-kawan di LKPP mungkin Hmm. gitu. Kita Ya, terlalu menarik, fokus Pak. kepada TKDN itu ditarik untuk TKDN itu kita bicara komoditas. Padahal kita bisa nih ya, kalau kita bisa sadar ya, kita ini orang komoditi atau orang supply orang pembeli. Hmm. Kita kan orang pembeli. Nah, kepentingan pembeli itu bukan kepada barang jasanya saja, tapi kepada penyedianya. Hmm. Hmm. Nah, kita Ya. akan dapat barang jelek kalau penyedianya tidak kita bina. Tapi kalau kita fokus kepada penyedianya saja, nanti kualitas barang juga jelek. Makanya Hmm. ihdinas sirotol mustaqim ini harus jalan seimbang. Hmm. Nah, ini bagian juga gitu. Jadi sistem titipan berarti nggak jahat. Sama sekarang coba ya. Ini kita muhasabah aja. Maklar, Ya. kita musuhi betul-betul. Padahal kata maklar itu kata Sapardi Djoko Damono sampai dia marah betul Sapardi ini kepada mari kita lepaskan kata dari makna katanya. Karena kita selalu nitipkan makna jelek terhadap kata. Padahal kata itu sangat objektif tapi kita maklar apakah selalu jahat? Setelah saya pelajari, saya dapat sertifikat supply chain management dari International Trade Center di fasilitas LKPP. Saya sangat berterima sekali karena apa? Akhirnya saya dapat perspektif. Oh ternyata yang namanya maklar di luar negeri aman, nggak apa-apa kok. Oke. Dan sekarang kita ngakuin malah maklar. Diresmikan presiden lagi ya. Kalau Pak Tio ingat, bela pengadaan. Iya, iya, Itu Pak. sistem maklar loh Pak. Hmm. 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 Emang ada Iya, MBIS punya barang Pak? nggak ada. Hmm. Nggak ada. Dia jual Hmm. apa? Nggak ada yang Hmm. dijual. Dia Hmm. memfasilitasi orang jualan. Berarti kan dia nggak punya barang. Hmm. Dan dia Dan juga bukan mungkin penyedia. banyak pengadaan-pengadaan lain dengan metode pemilihan lain pun yang masuk ke sistem e-tenderingnya adalah maklar karena maklar yang punya Iya. modal gitu ya, Pak. Jadi yang kita musuhi, gitu ya, kita memusuhi sesuatu yang tidak mungkin kita musuhi gitu ya. Kita mau menghapuskan maklar enggak lah, karena maklar itu pasti ada. Tapi sekarang yang kita harus betulkan itu sikap kita. Bukan memusuhi maklarnya, tapi sikap kita. Nah, maklar yang baik gimana? Ya itu tadi,
Misalkan sekarang kita akui maklar yang baik seperti Tokopedia, Shopee, Mbis,